dalam kasus tuduhan orang besar ini kan sebenarnya bukan tuduhan baru. Ini juga saya sebut Jokowi ini dalam konteks tuduhan orang besar itu licik sekaligus pengecut. Liciknya memang kalau kita runut itu peristiwa tuduhan orang besar itu bukan baru kemarin, misalkan ditegaskan oleh Saudara Joko Widodo pada 9 Desember 2024 saat wawancara dengan Kompas TV. Kalau saya tidak salah. Ya. Nah, saat itu juga wartawan Kompas sudah menanyakan siapa sih yang dimaksud. Dia hanya menjawab, ya semua orang sudah tahu, tidak perlu sebut nama. Kami sendiri punya riwayat tersendiri terkait tuduhan orang besar ini. Jadi pada Juli 2025 atau setahun yang lalu, walaupun baru sekitar ya kalau hari ini Januari kan ya 4 atau 5 bulan yang lalu, Jokowi sudah menggulirkan tuduhan orang besar itu. Dan karena kami ingin para pihak kubu Roy Suryo dan Jokowi itu berfokus kepada masalah kasus ijazah palsu, saat itu saya masih ingat betul kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mengirimkan somasi kepada Saudara Joko Widodo 31 Juli 2025 yang lalu. Somasi itu saya masih ingat betul bersamaan dengan surat yang kami kirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan komplain kami atas tidak kunjung dieksekusinya Sylvester Matutina. Ya, betul. Saat itu kan ada banyak aspek yang kami somir ya, dan paling utama adalah soal tuduhan orang besar. Saat itu kami hanya meminta 2 hal. Buktikan siapa orang, paling tidak sebut namanya. Atau yang kedua, segera minta maaf. Karena kan berulang kali Saudara Joko Widodo dalam kasus ijazah palsu membangun narasi bahwa siapapun yang menuduh harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Sekarang dibalik ya. Nah, dalam konteks orang besar ini kan yang mendalilkan atau menuduh ada orang besar di balik Roy Suryo dan kawan-kawan kan Saudara Joko Widodo. Ya. Maka sesuai dengan kaidah yang sudah disampaikan oleh kubu Jokowi, maka yang berkewajiban membuktikannya adalah Joko Widodo. Atau kalau tidak, dia memang tidak mau membuktikan dan memang tidak punya bukti misalnya, ya sudah segera akhiri, minta maaf, selesai. Kenapa? Karena membuat narasi orang besar itu merugikan bagi klien kami, seolah-olah perjuangan untuk mengungkap kasus ijazah palsu itu hanyalah perjuangan yang menjalankan agenda politik dari orang besar sehingga seolah-olah Roy Suryo dan kawan-kawannya hanya pion politik saja, dimainkan saja begitu. Papet ya, boneka. Iya, boneka saja. Padahal kan kenyataannya tidak demikian. Pertama, tidak ada kaitan dengan orang besar karena murni ingin mengungkap apakah benar negara sebesar kita ini pernah punya presiden 2 periode dengan ijazah yang bermasalah. Yang kedua, memang tidak ada backingannya siapa? Ya rakyat yang selama ini membersamai. Makanya kemarin ketika Roy Suryo dan kawan-kawan diputuskan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah selesai pemeriksaan sebagai tersangka tidak kunjung atau tidak dilakukan penahanan, kami tegaskan ini adalah peran dari dukungan seluruh rakyat. Tidak ada itu dukungan orang-orang yang mengklaim karena dia ini tidak ditangkap. Nah, balik lagi ke soal orang besar gitu. Saya membaca 2 hal juga, adanya kelicikan sekaligus kepengecutan Saudara Joko Widodo. Jadi kelicikan itu sebenarnya dia ingin mengekstensifikasi masalah ke hal-hal yang tidak lagi berkaitan dengan ijazah. Diperlebar. Seolah-olah apa yang dia alami ini adalah serangan politik dari pihak-pihak lain yang menggunakan narasi ijazah palsu yang dikerjakan oleh Saudara Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Seolah-olah dia kemudian tadi playing victim bahwa dia dalam isu kasus ijazah palsu itu korban politik, bukan masalah hukum yang hendak ditegakkan hitam dan putih begitu. Dan langsung dia mengedarkan tuduhan agar ekstensifikasi masalah itu membuat gaduh dengan target akhir apa? Semakin gaduh, semakin tidak memungkinkan masuk ruang peradilan, maka ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini. Target dia itu, gitu. Dia nggak berani masuk ke pengadilan, maka dia ekstensifikasi, melibatkan banyak orang, bikin gaduh, lempar tuduhan ke sana kemari, dan tapi sekali lagi, selain licik, memang pengecut, lagi-lagi pengecut apa tidak berani sebut nama. Narasi tentang adanya orang besar di balik isu ijazah kembali dilempar ke ruang publik. Sayangnya, narasi itu berhenti sebagai isyarat, bukan penjelasan. Nama tak disebut, bukti tak ditunjukkan.
Yang tersisa hanyalah kecurigaan liar yang dibiarkan tumbuh sendiri di tengah masyarakat. Di titik inilah publik mulai bertanya, jika memang ada aktor besar, mengapa tidak dibuka secara terang? Dalam negara hukum, insinuasi tanpa klarifikasi justru berpotensi mencederai etika kepemimpinan. Seorang negarawan diuji bukan dari kemampuannya membangun narasi, melainkan dari keberaniannya menyampaikan fakta. Sebagian kalangan menilai narasi orang besar lebih tampak sebagai pergeseran fokus dari pokok persoalan. Isu yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pembuktian objektif justru melebar menjadi drama politik. Konflik diperluas, kegaduhan diciptakan, dan publik digiring pada satu kesan, seolah ada konspirasi besar yang tak kasat mata. Padahal, pemimpin yang jujur tidak membutuhkan kabut cerita. Ia cukup berdiri di bawah terang hukum, membuka bukti, dan membiarkan pengadilan bekerja. Bermain sebagai korban mungkin efektif secara politik, tetapi tidak selalu sehat bagi demokrasi. Sindiran publik pun menguat. Bila memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut pada uji terbuka? Jika memang bersih, mengapa memilih bahasa simbolik ketimbang kejelasan? Sejarah akan mencatat, bukan siapa yang paling piawai mengatur narasi, tetapi siapa yang berani jujur saat diuji. Negarawan sejati tidak mewariskan kecurigaan, ia mewariskan keteladanan. Jadi kalau di narasi hukum dan politik beda. Kalau narasi hukum itu ekstensifikasi itu tujuannya adalah mengkriminalisasi Roy Suryo dengan satu pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu itu, misalkan penghasutan, editing, manipulasi, yang ancamannya itu kan di atas 5 tahun. Ada yang ancamannya 6 tahun, ada yang ancamannya 8 tahun, ada yang ancamannya 12 tahun. Ya kan? Kemudian kalau yang politik ini narasinya dia ingin playing victim sebagai korban politik, seolah-olah yang sedang dikeroyok oleh orang-orang besar, yang orang besar itu dinarasikan sebagai SBY dan Megawati. Jadi saya sebutkan tadi licik tapi sekaligus pengecut. Kenapa? Kalau dia berani, gentleman, atau meminjam ungkapannya Andi Azwan ya, kalau dia negarawan, setidaknya negarawan itu punya satu karakter apa? Kesatria, sebut nama. Walaupun ketika Andi Azwan itu dari Joman ya, Jokowi Maniwa menyatakan Jokowi itu negarawan. Pastilah kalau menurut dia ya Jokowi akan memaafkan semuanya, tidak hanya 12 orang itu, termasuk 3 orang, termasuk 3 orang. Tapi kan nggak pernah muncul dari Jokowi sendiri begitu. Justru saya melihat ketidaknegarawan Jokowi itu yang tidak pernah mau mengambil inisiatif menghentikan masalah ini sejak dirinya menjadi presiden pada kasus Bambang Tri. Kan saat itu Gus Nur itu kan dua udah jadi korban. Kalau negarawan nggak mau lah rakyatnya itu masuk penjara hanya gara-gara identitas dia, dokumen dia. Justru kan sebelumnya Bambang Tri sebelum kasus ijazah sudah kena juga 3 tahun penjara di kasus apa? Asal-usul Jokowi yang disebut PKI itu kan saat itu. Yang bukunya kemudian disita yang oleh Tito Karnavian saat itu jadi Kapolri ditegaskan sebagai tidak ilmiah, yang dikritik oleh Rocky Gerung. Yang menentukan, yang punya wewenang menentukan ilmiah atau tidak sebuah karya itu ya forum akademik, bukan polisi. Sama persis kemarin Polda Metro Jaya ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan buku Jokowi white paper itu tidak ilmiah. Di mana kewenangan Polda untuk membuat statement sebuah karya tulis itu tidak ilmiah? Katakanlah begitu, kalau kita tidak katakan itu karena karya ilmiah, tidak ilmiah ya, karya tulis saja lah, itu tidak ilmiah, kan offset itu sebenarnya. Jadi kalau saya lihat memang tidak ada sisi kenegarawan dari saudara Joko Widodo sehingga kita bisa sedikit saja mempercayai apa yang dia katakan. Isu ijazah seharusnya sederhana, diuji, dibuktikan, selesai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih membuka ruang pengadilan sebagai panggung kebenaran, yang dipilih adalah jalur pidana terhadap para pengkritik. Disinilah publik mulai membaca pola lama yang berulang. Kritik dibalas laporan, pertanyaan dijawab dengan penjara. Sebagian pengamat menilai, ketidaksediaan membawa perkara ini ke persidangan terbuka justru menimbulkan kecurigaan baru. Sebab di ruang sidang, tidak ada narasi yang bisa diselamatkan oleh simbol. Bukti fisik diuji, saksi ditanya silang, ahli dipatahkan argumennya. Pengadilan bukan tempat bermain persepsi, melainkan arena telanjang bagi fakta.
Maka muncul pertanyaan wajar, mengapa pengadilan dihindari tetapi kriminalisasi diprioritaskan? Jika tujuan utamanya adalah klarifikasi kebenaran, pendekatan akademik dan hukum perdata semestinya lebih relevan. Namun yang terjadi, presiden lama kembali diulang. Kasus Bambang Tri dan Gus Nur menjadi contoh bagaimana kritik dihentikan tanpa pernah menjawab substansi ijazah itu sendiri. Narasi playing victim lalu disempurnakan dengan lemparan isu adanya orang besar. Istilah ini tidak dijelaskan, tidak dibuktikan, tetapi dibiarkan mengambang. Akibatnya, publik dengan sendirinya mengaitkan ke tokoh-tokoh besar, SBY, Megawati, dan elit politik lain. Di titik ini, narasi bukan lagi soal klarifikasi, melainkan pengalihan dan pembentukan musuh imajiner. Spekulasi pun berkembang, apakah ini sekadar pertahanan diri atau bagian dari kalkulasi politik jangka panjang? Menjelang 2029, nama AHY kian sering disebut sebagai figur potensial. Di saat bersamaan, Gibran telah berada di panggung nasional. Persaingan bayangan pun tak terhindarkan. Wajar jika publik bertanya, apakah kegaduhan ini lahir dari rasa terancam oleh regenerasi politik yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan? Relasi Jokowi dan Megawati juga tak bisa dilepaskan dari konteks ini. Sejarah mencatat, PDIP adalah kendaraan politik yang membesarkan Jokowi. Ketika hubungan itu retak, publik memahami bahwa luka politik jarang sembuh total. Maka ketika Megawati diseret secara implisit melalui istilah orang besar, banyak yang menilai ini bukan kebetulan, melainkan sinyal konflik yang belum usai. Sindiran publik pun menguat. Negara membutuhkan pemimpin yang tahan kritik, bukan alergi terhadapnya. Kenegarawanan bukan diukur dari seberapa cepat seseorang melapor ke polisi, tetapi dari keberanian menghadapi pertanyaan paling tidak nyaman sekalipun. Mengurung kritik mungkin efektif jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ia justru memperkuat dugaan. Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling lihai menghindari sidang, tetapi siapa yang berani berdiri di hadapan hukum tanpa tameng narasi. Dan di sanalah publik masih menunggu satu hal sederhana, keterbukaan. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.